Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna, yang dengan rahmatnya semua niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia membutuhkan uang. Sebagian manusia untuk mendapatkan uang mereka bekerja dari pagi sampai siang, sampai sore, bahkan sampai malam, bahkan ada yang sampai pagi lagi. Dan sebagian manusia yang ingin mendapatkan uang itu, mereka hanya duduk santai di rumahnya, apapun jenis pekerjaannya, ya, itu sebetulnya tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika dia menjalani pekerjaan itu tidak sesuai dengan yang Allah cintai dan syariat agama Islam ini. Untuk mendapatkan uang itu mereka menggunakan berbagai cara. Nah, pekerjaan inilah atau uang inilah bermasalah ya di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih tujuannya orang mencari uang? Adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia perlu makan, dia perlu memakai pakaian, dia perlu kendaraan, perlu tempat tinggal. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk apa sih harta itu? Ya tadi, untuk memenuhi kehidupan kita, kehidupan manusia. Apakah hanya untuk itu? Islam itu mengajarkan bahwa harta yang kita miliki, ya, jangan hanya untuk kebutuhan di dunia saja. Ada yang lebih penting daripada itu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kita nanti di yaumil akhir, agar kita bisa mendapatkan surganya Allah. Uang itu kita gunakan agar menjadi pahala di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Nah, jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak sedikit juga manusia yang sepertinya tidak memikirkan itu ya. Jadi hartanya dia gunakan di dunia ini hanya untuk kebutuhan hidupnya aja di dunia. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya, beberapa manusia juga yang akhirnya dia tidak menabung dengan hartanya untuk persiapan di akhirat, mungkin karena pengaruh dari iblis laknatullah juga ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Jadi setan itu ya akan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, takut kelaparan, takut hartanya habis, takut dia tidak bisa makan. Pokoknya serba ketakutan-ketakutan yang membuat manusia itu menjadi cemas dan gimana caranya untuk agar tidak terjadi hal seperti yang ditakutkan itu. Kemudian mereka bekerja mencari uang, apapun caranya, yang penting mereka menghasilkan uang. Mau yang haram kayak, mau yang dilarang, maksudnya dengan menipu, gitu, dengan mengambil hak orang lain, apapun mereka lakukan karena mereka takut, ketakutan akan kemiskinan itu, akan kekurangan harta. Ya. Nah, itu yang menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Akan tetapi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, mereka itu tidak lupa kalau ada janji, bukan ada janji ya, kalau ada penjelasan dari Allah bahwa semua makhluk hidup, semua makhluk ciptaan Allah sudah Allah kasih rezeki. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu huwarzaq. Sesungguhnya Allah lah ya yang memberikan rezeki kepada setiap makhluknya, makhluk ciptaannya. Sudah Allah kasih rezeki. Akan tetapi pertanyaannya, kebanyakan manusia merasa bahwa rezeki yang dia dapatkan itu kurang. Ada manusia yang dia punya rumah, punya kendaraan, rumah ada,
pakaian ada, makan untuk 3 hari ke depan ada. Tapi mereka mengeluh, mereka ketakutan, mereka takut hartanya sedikit, hartanya kurang, miskin ya. Takut, serba ketakutan. Kalau misalkan dibandingkan, banyak ya manusia-manusia di luar sana, orang-orang yang subhanallah mereka tidak mempunyai pekerjaan, jangankan rumah, kendaraan tidak punya. Mereka hanya mempunyai pakaian misalkan gitu. Terus ya untuk makan pun 3 hari ke depan mereka belum tahu ya. Dan ini baru yang rasional ketika dia dihinggapi perasaan ketakutan miskin, itu baru rasional. Akan tetapi untuk yang kasus yang pertama itu tidak rasional. Wallahu a'lam, mungkin manusia yang pertama, kasus yang pertama mungkin manusia tidak bersyukur, atau mungkin pengaruh dari iblis itu yang menakut-nakuti kemiskinan sangat terpengaruh pada dirinya. Dan iblis itu wa ya'murukum bil fahsya'i, sehingga iblis itu memerintahkan kepada keburukan, kepada kejahatan. Mereka menyuruh manusia itu menjadi keji, artinya kikir. Dengan ketakutan itu, takut miskin, takut kekurangan harta, akhirnya manusia itu menjadi pelit, menjadi kikir. Tidak mau tuh hartanya dia keluarin, kalau bukan untuk kebutuhannya sendiri. Karena mereka takut hartanya berkurang, jatuh miskin. Jadi untuk memberi atau menginfakkan hartanya itu sangat sedikit motivasinya. Mungkin saja dia berinfak, mungkin saja dia bersedekah, kan, tapi nilainya hanya sedikit dibandingkan dengan harta yang dia miliki. Tapi orang-orang yang beriman, mereka walaupun hartanya sedikit, kan, tetapi mereka semangat untuk menginfakkan sebagian hartanya. Kita ingat kisah Abu Bakar dan Umar. Umar itu selalu berlomba-lomba dengan Abu Bakar. Umar tuh ingin mengalahkan amalan-amalan Abu Bakar. Umar mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa setengah hartanya kepada Rasulullah SAW untuk fisabilillah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, berapa harta yang kau tinggalkan untuk istrimu dan keluargamu? Dan Umar mengatakan, ya sebesar ini ya Rasulullah. Oh, jadi setengahnya dikasih ke Rasulullah SAW dan setengahnya untuk keluarganya. Dengan keyakinan bahwa Umar merasa bisa mengalahkan Abu Bakar. Kemudian datang Abu Bakar. Abu Bakar menyerahkan hartanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, berapa hartamu yang ditinggalkan untuk suamimu dan keluargamu? Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Abu Bakar menyerahkan semua hartanya kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan pahala. Lagi-lagi Umar gede-gede kepala. Umar mengatakan, saya tidak bisa mengalahkan Abu Bakar. Jadi, saudara yang dirahmati Allah SWT, kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Bahwa manusia ketika sudah beriman, sudah meyakini bahwa dia butuh, benar-benar butuh ya, tabungan atau pahala di hadapan Allah Jalla Jalaluh, dia akan sungguh-sungguh, dia serahkan semuanya. Karena untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi kepada kasus-kasus manusia yang ketakutan akan kemiskinan. Mereka berpikir harus mengeluarkan uang itu harus hati-hati, yang benar-benar bermanfaat buat kebutuhannya di dunia dan keluarganya ya di dunia. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat bahwa akan selalu ada bisikan-bisikan iblis laknatullah yang menakut-nakuti kita, takut kemiskinan, kekurangan. Akhirnya iblis menyuruh kepada kejahatan ya, berbuat kikir, pelit kepada manusia. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari sifat kikir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia-manusia yang semangat dalam menginfakkan sebagian harta kita dan bersedekah, beramal soleh. Yang tentunya itu akan membawa kita kepada ketakwaan yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.